Begini alasannya kenapa jual beli di sosial media, ketika kita menanyakan harga itu selalu dijawab dengan inbox, mau itu jual beli barang maupun lepas adopsi kucing. Kalau Anda berada di posisi sebagai pembeli, ada kemungkinan Anda akan bertanya-tanya, kenapa tidak langsung dijawab saja di kolom komentar yang sama? Kenapa harus repot-repot pindah lewat inbox atau percakapan pribadi segala? Atau bahkan kenapa harganya nggak sekalian dicantumkan dalam posting promosinya? Bukankah barang tersebut dijual untuk umum? Kenapa mesti sembunyi-sembunyian soal harga? Bukankah akan lebih mudah jika seller memberitahu harganya secara terbuka, sehingga orang tak lagi bertanya lagi? Yang pertama adalah menghindari calon pembeli usil. Langsung ke contoh, anggaplah kita sudah mencantumkan harga atau menjawab harga yang ditanyakan langsung pada kolom komentar. Orang usil terkadang akan langsung memvonis bahwa harga yang kita sebutkan itu mahal, terlepas apakah dia memang paham soal harganya atau tidak. Kadang pula akan ada yang langsung melakukan aksi tawar-menawar pada kolom komentar. Dan kedua hal ini bukanlah sesuatu yang baik bagi seller. Kalau sampai ada yang memberi komentar mahal, otomatis akan membuat minat calon konsumen lain bakal berkurang. Karena secara tidak sadar, calon konsumen tersebut yang membaca komentar usil itu bakal berpikir lagi. Saya kasih contoh percakapan. Si pembeli bertanya, Sis, yang ini berapa ya? 500.000 aja sis. Kok mahal ya, sis? Di toko sebelah cuma 400.000 loh. Iya, mungkin bahannya beda sis. Ini bahannya berkualitas. Bukannya sama aja? Motifnya hampir mirip loh sama yang sebelah. apa yang Anda pikirkan setelah membaca percakapan tersebut? Saya yakin minat Anda untuk membeli produk yang sedang diperdebatkan itu pasti akan turun, walau mungkin hanya sedikit. Memang, tidak semua konsumen akan berpengaruh hanya karena percakapan demikian. Namun tetap saja akan ada sebagian kecil calon konsumen yang bakal berpikir ulang. Itu artinya peluang kita untuk mendapatkan banyak konsumen akan sedikit berkurang. Alasan kedua adalah menghindari tawar-menawar berkelanjutan. Apalagi dengan harga yang sadis. Cepat atau lambat calon konsumen lain pun bakal ikut-ikutan menawar dengan harga yang tak kalah sadis. Hal ini akan membuat barang dagangan kita lebih menjadi sulit laku. Kecuali kita menyerah dengan penawaran-penawaran yang tak manusiawi tersebut. Maka demi mempertahankan harga jual agar sesuai dengan keinginan kita, penting kiranya untuk mengiring calon konsumen agar berkomunikasi via percakapan pribadi saja. Menghindari protes dari pembeli lain. Yang ketiga adalah menyaring calon pembeli berkualitas. Kalau calon konsumen benar-benar serius dan berminat terhadap apa yang kita tawarkan, mereka pasti akan memberanikan diri untuk mengirimkan pesan pribadi terhadap seller untuk menanyakan soal detail harga. Memang sih, tidak 100% dari mereka yang bertanya itu bakal memutuskan untuk membeli setelah tahu harganya. Tapi itu akan lebih baik daripada kita harus meladeni komentar-komentar yang iseng, yang nanya doang tapi nggak beli. Dengan kata lain, mereka yang berani melakukan percakapan pribadi adalah calon konsumen yang lebih berpotensi untuk membeli. Dalam arti kemungkinan untuk benar-benar membeli akan lebih besar karena memang sudah ada minat yang cukup kuat. Karena pada umumnya mereka yang cuma iseng bakal segan untuk bertanya via private message. Sehingga kita bisa lebih menghemat waktu dan juga tenaga untuk urusan ini aja. Yang keempat adalah agar lebih mudah closing. Memang, tidak 100% dari mereka yang berani mengirimkan DM atau inbox akan langsung memutuskan untuk membeli. Entah karena pertimbangan harga atau masih ada sedikit keraguan yang berkaitan dengan produk. Disinilah kita bisa melakukan pendekatan personal terhadap mereka. Ingat, mereka ini adalah calon konsumen yang sudah disaring, sehingga peluang untuk bisa closing tetap pasti akan lebih besar. Dan yang terakhir adalah menghindari kompetitor nakal. Nah, yang ini adalah yang paling menyebalkan di antara semuanya. Resiko jika seller mencantumkan harga secara terbuka adalah akan ada kompetitor nakal yang berusaha menyerobot lahan kita dengan cara ikut menghasut calon konsumen agar mereka tidak jadi membeli. Bahkan tak jarang bagi mereka juga akan melakukan berbagai cara hina lainnya, termasuk menawarkan produk serupa dengan harga yang lebih murah dari seharusnya. Bukan berarti si seller mau jual terlalu mahal, karena biasanya memang si penyerobot rela untuk memangkas keuntungan hingga menawarkan harga yang di bawah standar hanya demi mendapatkan penjualan. Kita yang capek-capek promosi, dia yang closing. Dengan ini saya harap para konsumen dapat lebih paham dan tidak lagi mempermasalahkan soal tanya harga cek inbox. Semoga bermanfaat dan jangan lupa follow bagi cathouse.id di Instagram maupun di sosial media lainnya. Thank you.